Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1441 mengerti. Tentu saja, individu yang lebih pintar mengetahui bahwa Dion melakukan ini sehingga lebih mudah untuk mengawasi bawahannya yang lebih kuat untuk memastikan mereka tidak tersesat. Tetapi mereka tetap diam mengenai masalah ini. Bagaimanapun, Dion memberi mereka kompensasi dengan baik. Agar tidak menimbulkan ketidakpuasan, Dion menjelaskan bahwa klan yang dipilih untuk hak istimewa ini telah mendapatkannya. Misalnya, Kaetlem Pakal tidak hanya memiliki benih iman Asura, dia juga merupakan dewa sejati palsu. Karena itu, dia dinilai sebagai talenta kelas S, dia tidak masuk akademi, dan pilar masa depan kerajaan Dion. Siapa yang bisa menyangkal bahwa keluarganya pantas mendapatkan perlakuan yang baik? Dion menggunakan logika serupa untuk membawa para elf dan klan Jafari ke sisinya. Ia pun secara resmi mengabadikan klan Ipsum. Mengingat mereka memiliki 5 ahli Dao, siapa yang akan mengeluh? Mereka segera menjadi klan terkuat tanpa pertanyaan. Namun, mereka kekurangan anggota. Hal terakhir yang dilakukan Dion sebelum dia menunda pertemuan adalah meletakkan dasar bagi mereka yang mungkin tidak memiliki klan yang mendukung mereka. Lagi pula, dia sendiri sebenarnya tidak memiliki klan. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di lingkungan yang sepenuhnya bergantung pada kekuatan klan Anda? Bagi individu-individu tersebut, dia tidak hanya melonggarkan persyaratan untuk memasuki sekte jika mereka terlambat mulai berkultivasi. Dia juga memberi mereka prioritas pada posisi seperti instruktur akademi dan beberapa posisi yang lebih rendah di administrasi. Hingga saat ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan gelar resmi adalah dengan mendapatkannya melalui klan Anda. Misalnya, klan tingkat 1 hanya boleh memiliki 1 pejabat tingkat 1. Namun, Dion menciptakan jalan bagi mereka yang tidak memiliki klan untuk menjadi pejabat juga, meski itu akan lebih sulit. Orang-orang ini harus mendapatkan sejumlah pahala dari ketiga jenis tersebut, yang berarti pahala militer, pahala bakat, dan pahala kontribusi. Ditambah lagi mereka harus memiliki sejumlah pahala total juga. Untuk menjadi pejabat tingkat 1 tanpa klan, seseorang memerlukan 100 pahala militer, 100 pahala talenta, dan 100 pahala kontribusi. Dan, mereka harus memiliki 1000 manfaat secara keseluruhan. Dalam hal ini, Dion menambahkan banyak program dukungan dan juga menyusun rencana untuk meningkatkan total akademi dari 3 per planet menjadi 10. Seperti ini, pertemuan fana pertama berakhir. Bulan-bulan terus berlalu. Pada saat Dion menghabiskan 1 tahun penuh di Soul Universe, bahkan merayakan ulang tahun Little Aiden dan Junior, klan akhirnya menetap di wilayah mereka sendiri. Saat ini, Dion memiliki 72 klan di bawah tanggung jawabnya, baik besar maupun kecil. Namun di Soul Planet, terdapat klan Jafari, klan Ipsum, klan Elfin, klan Pakal, klan Mino, klan Belmont, klan Kaedes, dan terakhir, klan Sacharo. Dion memutuskan untuk mengizinkan para elf terbang di bawah satu spanduk. Kita harus ingat bahwa alasan mereka semua bisa tinggal di satu pulau di bumi adalah karena tingkat kelahiran mereka sangat buruk. Elf diberkahi dengan rentang hidup 3 kali lipat dari manusia dan binatang, namun tingkat kelahiran mereka juga lebih rendah. Ini bukan satu-satunya alasan Dion mengizinkannya juga. Dia masih ingat semua anak yatim piatu tanpa keluarga yang dia bantu bertahun-tahun yang lalu. Meskipun mereka telah tumbuh menjadi milik mereka sendiri sekarang, mereka tidak memiliki satupun klan yang mendukung mereka. Dengan cara ini, para elf akan menjadi satu dan bisa saling membantu. Seiring berjalannya waktu, garis keturunan dan nama asli mereka akan mulai kehilangan maknanya. Saat ini, Kaetlem sedang duduk di peron dalam diam. Sebagai alasan mengapa klannya bisa menerima perlakuan yang baik, dia jelas diberi sebidang tanah yang cukup besar untuk dirinya sendiri. Mengingat klan Pakal sekarang merupakan klan tingkat 1 yang masih dalam masa percobaan, mereka memiliki 5% planet jiwa untuk mereka sendiri, menyisakan ruang seluas 25 juta kilometer persegi. Jadi, bisa dibayangkan kebebasan seperti apa yang dimiliki Kaetlem. Rambut hitam panjang Kaetlem tertiup angin tanpa suara, kulit merahnya mengepul sebagai hasil budidayanya. Yang harus dia lakukan hanyalah membuka matanya untuk disambut oleh lautan luas. Tempat tinggal pilihannya dibangun di sisi tebing dengan arus putih deras di bawahnya. Bagi manusia fana, tempat seperti itu akan berbahaya, tetapi bagi seorang kultivator, itu hanyalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Saya berasumsi karena Anda mengizinkan saya mendeteksi Anda karena Anda ingin berbicara? Kaetlem tiba-tiba berkata, dia adalah orang yang tidak banyak bicara. Tetapi salah satu dari sedikit orang yang dia izinkan untuk mendengar suaranya adalah pria di hadapannya sekarang, Dion Sacharo. Dion tersenyum ringan. Tentu saja, tidak bisakah aku datang dan menyapa teman lama? Seorang teman lama, Kaetlem membuka matanya, menatap ke arah Dion yang berdiri di udara. Aku tidak yakin aku punya teman. Dion menggelengkan kepalanya.
Pertama kali dia bertemu Kaetlem, mereka mengalami interaksi serupa. Tampaknya tuan muda ketiga klan Pakal sama sekali tidak suka mempunyai teman. Saat itu, para Pakal ingin mengambil kembali teknik pengorbanan darah mereka yang dicuri dari para Ragnar. Teknik yang sama yang digunakan para Ragnar untuk membunuh ribuan siswa Akademi Fokus untuk membuka dunia warisan Demon Sage. Kaetlem setuju untuk bekerja dengan Dion hanya karena dia tahu bahwa Madeline adalah pacarnya pada saat itu dan bahwa ayah Ava, penjaga keluarga klan Dewa Kerajaan, juga akan ikut serta. Dia memperjelas hal ini saat itu, seolah-olah dia ingin memastikan dia tetap berada dalam jarak dekat dari Dion. Masih sangat dingin, kata Dion, sedikit geli. Mengapa kamu di sini? Kaetlem bertanya. Saya di sini untuk memahaminya. Mengerti apa sebenarnya, apa yang dicari oleh klan Pakalmu. Sage iblis yang kalian semua sembah ada di sini, namun kalian bahkan belum pernah memintaku untuk menemuinya satu kali pun. Kalian ingin membalas dendam pada Dewa Kaisar klan Pakal. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membalas dendam pada Demon Sage? Yah, sekarang, aku tidak hanya membawa Demon Sage ke sini. Aku juga telah melemparkan klan Dewa Kaisar Pakal ke dalam kekacauan, dan aku telah mengambil Putri Demon Sage sebagai istriku. Jadi, beritahu aku, mengapa begitu? Klan Pakal sepertinya tidak mau berurusan denganku padahal kita begitu terikat sekarang. Sebenarnya, ibu pemimpin klanmu secara teknis adalah istriku, bukan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1442 liburan. Sejak awal, klan Pakal, seperti halnya klan Elfin, terpecah menjadi dua, yang lebih lemah melarikan diri ke rumah Dion. Sebagian besar karena Dion, Pakal memilih untuk memihak klan Belmont daripada memihak Ragnar. Jadi, Dion benar-benar bingung dengan kelakuan mereka. Kaetlem menatap Dion. Apa yang membuatmu berpikir bahwa klan Pakal menjauh darimu? Kami selalu seperti ini. Jika Nyonya Ampora Esacharo ingin kembali dan memerintah klan kami juga tidak akan berada dalam posisi untuk berhenti. Karena dia secara teknis adalah yang paling berkualitas. Dion merasa percakapan ini tidak membawa hasil apapun. Dia ingin menjadikan Kaetlem salah satu jenderal iblisnya. Tapi bagaimana dia bisa melakukannya jika kepribadiannya seperti ini? Meskipun Dion telah membentuk faksi militer, dia tidak membubarkan jenderal iblis. Sebaliknya, mereka berada pada posisi utama untuk peran kepemimpinan. Tapi, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara memecahkan karakter Kaetlem ini. Tiba-tiba, Kaetlem terbatuk dengan canggung. Dion bersumpah dia melihat rona merah, tapi mengingat kulit Kaetlem merah, terlalu sulit untuk membedakannya. Karena kamu di sini, aku bertanya-tanya apakah kamu pernah melihat Jenderal Iblis Ava Sicarius. Thaddeus menyarankan agar aku mempelajari beberapa keterampilan bersosialisasi darinya karena dia mampu mengambil hati para Jenderal Iblis dengan begitu cepat. Saat itu, Dion tiba-tiba teringat kapan terakhir kali dia melihat Kaetlem menunjukkan luapan emosi. Saat itu, Dion pernah menyebutkan bahwa putri kepala klan Sicarius bersekolah di Akademi Fokus. Sekarang dia memikirkannya, reaksi Kaetlem agak terlalu. Senang mendengar kata-kata seperti itu. Catatan penulis, ini sudah lama sekali, tidak heran jika tidak ada yang mengingatnya. Jika Anda ingin penyegaran, kembalilah ke bab 32, bicara di awan. Ya, aku tahu, saya butuh waktu lama untuk mencapai titik plot ini, LMAO. Setelah mengenal Kaetlem dalam waktu yang lama, dia bukanlah seseorang yang biasanya bereaksi seperti itu bahkan jika dunia sedang berantakan. Berpikir sejauh ini, Dion tiba-tiba menyeringai. Sepertinya dia membesar-besarkan masalah kecil di luar proporsinya. Kaetlem baru saja menderita cinta tak berbalas. Pada hari lain dari liburan panjang Dion, dia berbaring di belakang istana jiwa sekali lagi, setengah tertidur. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang fraksi bayangan? Clara tiba-tiba bertanya. Saat ini, sudah beberapa minggu sejak Dion berbicara dengan Kaetlem dan sepertinya Clara akhirnya tidak bisa lagi menahan pertanyaannya. Belum lagi kepala keluarga, tak seorang pun kecuali Dion yang mengetahui detail fraksi bayangan. Ini adalah perasaan aneh bagi Clara yang secara teknis telah menyusun lebih dari 90% hukum aliansi fana mereka saat ini. Dia tahu bahwa Dion menyempurnakan banyak detail kecil, tetapi menambahkan seluruh faksi tanpa sepengetahuannya agak mengejutkan. Dion tertawa. Kamu tahu lebih banyak tentang hal itu daripada yang kamu kira. Apa itu? Clara bertanya. Bagaimana kita bisa berharap untuk menaklukkan daratan dengan cepat tanpa informasi? Alasan tidak ada seorang pun yang berhasil menciptakan klan Dewa Kaisar dalam satu masa hidup bukan karena tidak ada seorang pun yang cukup kuat, itu karena cakupan dunia persilatan terlalu besar. Pikirkanlah, ketika kita hidup di alam fana, kita bahkan tidak memahami semua kebenaran dari planet kita sendiri. Bahkan tata surya sangatlah besar bagi kita, sedangkan alam semesta adalah milik kita yang tidak terbatas. Sekalipun kita memiliki jutaan seumur hidup, kita tidak bisa menyelidiki rahasia semuanya.
Clara mengangguk, dia tentu saja tahu nilai informasi. Sekarang bayangkan mencoba menaklukkan alam semesta secara membabi buta. Anda tidak tahu apa-apa tentang strukturnya, atau bahkan lokasi musuh Anda. Anda bahkan mungkin harus melompat dari satu bintang ke bintang lain untuk mencari kehidupan. Yang lebih buruk lagi, kehidupan kita sebagai seorang kultivator sebenarnya cukup lama sehingga siklus kehidupan alam semesta dapat mempengaruhi kita. Mungkin tidak sampai pada kematiannya, tapi kita pasti harus mengkhawatirkan orbit planet dan bintang. Jika kita menghabiskan ribuan tahun untuk mencoba untuk menaklukkan satu alam semesta, tiba-tiba, lanskap yang kita pikir sudah kita kenal dengan baik akan menjadi benar-benar berbeda. Ini bahkan bukan sesuatu yang terpikirkan oleh Dion sampai gurunya memberitahunya lokasi sisa warisan sekte rusa surgawi. Saat itu, Esmeralda belum menjelaskan lokasi pastinya, melainkan dia mengatakan ini, menurut tahunnya, dan menghitung orbit alam semesta, planet, dan galaksi. Ibu Putih ke-25 berbicara dengan cepat, menggunakan cara perhitungan kuno untuk memberi Dion posisi yang tepat dari dunia warisan. Anda tidak perlu terlalu terburu-buru. Orbit benda sebesar itu sangat lambat, jadi setidaknya untuk 10.000 tahun ke depan, posisi yang saya berikan kepada Anda tidak akan terlalu jauh dari posisi saya. Sudah kubilang padamu, tapi, kamu harus menghitung ulang posisi planet ini ketika waktunya tiba, atau kamu harus mencari di seluruh tata surya. Saat itulah Dion menyadari bahwa cakupan dari apa yang dia lakukan berada di luar imajinasinya. Bagaimana dia bisa mengoordinasikan miliaran, bahkan triliunan prajurit dengan konsistensi apapun dalam situasi seperti itu? Dalam hal ini, Dion hanya berhadapan dengan satu warisan yang tidak bergerak. Namun bagaimana jika dia tiba-tiba harus berhadapan dengan puluhan musuh kuat dengan ratusan klan bawahan yang tersebar di tata surya yang tak terhitung jumlahnya? Bagaimana dia menghadapinya? Dia membutuhkan informasi. Dia membutuhkannya dengan cepat dan dia membutuhkannya secara efisien. Jika dia tidak mendapatkannya, dia bisa melupakan akumulasi takdir yang cukup untuk menandingi entitas dalam pertempuran. Satu kampanye mungkin akan memakan waktu ratusan tahun. Kampanye yang lebih besar bahkan mungkin akan memakan waktu ribuan tahun. Inilah mengapa perang skala besar biasanya tidak berlanjut melewati gerbang. Hal ini hanya memakan terlalu banyak kerugian bagi kedua belah pihak. Namun, apa jadinya jika Anda tiba-tiba mendapat informasi hingga detail terkecil tentang musuh Anda? Jika Anda bisa dengan cermat memasang jebakan berkali-kali dan mengusirnya sepenuhnya, inilah yang diinginkan Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1443 Pramuka Kecil. Fraksi bayangan adalah informasi jaringan kami. Anda sudah meletakkan landasannya dengan menciptakan jaringan Sapientia. Setelah kami menerapkan fase 3, maka akan menjadi masalah yang terlalu besar bagi Sapientia untuk mempermudahnya. Pada saat itu, mereka hanya bisa menerima kenyataan. Mata Clara melebar. Fase 3, bagaimana dia bisa melupakan fase 3? Tahap pertama adalah urusan sepihak, memungkinkan klan Sapientia untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Karena kendali yang mereka rasakan, Sapientia merasa nyaman. Tidak ada yang berubah, mereka masih mengendalikan informasi dan menghasilkan uang. Namun, saat itulah Clara dan Dion menerapkan tahap kedua. Pada awalnya, Sapientia sedikit enggan, tapi setelah melihat berapa banyak uang yang mereka hasilkan, mereka mengizinkannya. Faktanya, tanpa aliran dana yang stabil ini, Dion pasti sudah kehabisan dana sekarang. Tapi sekarang, brankasnya penuh dengan begitu banyak uang sehingga dia benar-benar khawatir bagaimana cara membelanjakan semuanya secara efisien. Lalu, ada fase 3. Ini adalah titik di mana Sapientia akan kehilangan hampir seluruh kendali atas raksasa yang mereka bantu ciptakan. Dan, itu akan memungkinkan Dion dan Clara tiba-tiba menyusup ke urusan 100 plus kuadran menara dengan pemikiran sederhana. Tapi itu tidak cukup, Clara berkata setelah berpikir beberapa saat. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang diperlukan bagi klan untuk mulai memercayai jaringan Sapientia dengan rahasia mereka yang paling tersembunyi. Kultivator memang tidak seperti manusia biasa. Ingatan mereka terlalu bagus sehingga perlu menyimpan sesuatu secara konsisten, dan umur mereka terlalu panjang, membuat mereka cukup keras kepala. Dion tersenyum. Fase ketiga hanyalah satu bagian. Bagian kedua adalah pengintaian kecil kita. Pramuka kecil, Clara memandang ke arah Dion dengan bingung. Oh, pada saat itulah Clara akhirnya ingat. Hampir 9 tahun yang lalu, Dion meminta Sarit, Awaif, dan Stella mengumpulkan ratusan ribu hewan jenis hewan pengerat dengan ketidakseimbangan pil dan teknik yang mungkin mereka inginkan. Tentu saja, Dion mengeksploitasi pekerja anak-anak, namun tidak dapat disangkal bahwa hasilnya luar biasa. Selama hampir dekade terakhir ini, Dion telah rajin memelihara hewan pengerat ini, meningkatkan kondisi tubuh dan potensi batas atas mereka. Tujuan Dion cukup tinggi. Dia ingin menciptakan pasukan hamster surgawi yang mampu mengintai alam semesta yang ingin dia serang. Jika dia bisa mencapai tujuan seperti itu,
keuntungannya tidak terbayangkan. Seseorang harus tahu bahwa bahkan keberadaan yang lebih tinggi tidak dapat merasakan kehadiran yang kecil dan yin sekarang kecuali mereka berspesialisasi dalam waktu. Dan, harus diketahui bahwa yang kecil dan yin bahkan belum sepenuhnya matang. Mereka hanyalah bayi dalam skema besar dan belum membuka garis keturunan pertempuran mereka. Meski begitu, perlu dicatat juga bahwa si kembar adalah bangsawan. Dengan demikian, kemampuan mereka jauh melebihi hamster surgawi lainnya karena garis keturunan mereka yang bergengsi. Namun, bukan berarti membina hamster surgawi lainnya akan sia-sia, hanya saja perlu waktu bagi mereka untuk menunjukkan potensi maksimalnya. Harus diketahui bahwa meskipun hanya kurang dari 9 tahun berlalu dalam garis waktu sebenarnya, Dion telah memelihara hewan pengerat ini selama hampir 100 tahun sekarang. 53 tahun di dalam Chaos Universe, ditambah 25 tahun di dalam dunia mistik Demon Sagas. Belum lagi 5 tahun atau lebih sejak dia meninggalkan alam semesta itu sepenuhnya. Yang terbaik dari kelompok itu perlahan-lahan merangkak ke puncak dengan cara ini. Sekarang, yang terbaik dari mereka bahkan bisa dianggap sebagai binatang kelas surga. Tetap saja, ini masih jauh dari puncak binatang kelas tertinggi yang kecil dan yin. Pada titik ini orang mungkin menunjuk pada pil pemecah nasib. Mengapa Dion belum menggunakannya? Lagi pula, dia memiliki tong berisi darah hamster surgawi tingkat tertinggi. Apa yang dia tunggu? Ada 2 masalah utama dalam hal ini. Yang pertama adalah ramuan untuk pil pemecah penghalang tidak tumbuh di sembarang pohon. Dion membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menemukan semua bagian yang dia butuhkan, dan itu pun, hanya karena keberadaan dunia mistik api emas dia akhirnya dapat menyelesaikannya. Saat ini, Dion hanya memiliki cukup bahan untuk membuat 12 kumpulan pil pemecah penghalang, yang berkat Battle Cauldron, totalnya akan menjadi 120 pil. Salah satunya sudah dipakai oleh ibu mertuanya. Masalah kedua adalah meminum pil pemecah penghalang yang diubah menjadi pil pemecah nasib tidak menjamin kesuksesan. Kita harus ingat bahwa Kitsune sudah menjadi monster kelas tertinggi, meskipun jumlahnya sedang menurun. Selain itu, Kawa adalah pengguna benih keyakinan dan Kitsune berekor 9. Secara relatif, dia sudah berada pada jarak yang kecil dibandingkan dengan rubah langit yang tinggi. Namun, membandingkan hewan pengerat di katakombe Belmont dengan hamster surgawi seperti membandingkan kotoran dengan emas. Kesenjangan antara binatang kelas biasa dan binatang kelas tertinggi sungguh tidak terbayangkan. Konsep mendobrak penghalang menerima premis bahwa penghalang harus dipatahkan. Penghalang ini secara logis akan semakin kuat jika Anda semakin menentang perubahan yang ingin Anda alami. Jika Dion memberi pil pemecah penghalang yang dibaptis dengan darah hamster surgawi kepada hewan pengerat biasa, dia tidak hanya akan menyia-nyiakan pil itu, binatang itu juga akan mati. Dikatakan, Dion punya cheat, harta karun indah yang jatuh dari alam abadi, menara Demon Sage. Sementara lantai pertama mengizinkan seseorang untuk membiarkan senjata menelan satu sama lain untuk meningkatkan nilainya. Lantai kedua mengizinkan binatang buas untuk meningkatkan nilainya dengan menyatu dengan darah. Tindakan yang menantang surga dari lantai ini adalah tidak memerlukan esensi darah untuk bekerja. Darah normal akan bekerja dengan baik. Namun, jika Anda melangkah lebih jauh dan memanfaatkan esensi darah, apalagi esensi darah tingkat tertinggi, hasilnya bisa dibayangkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1444 ringan. Inilah yang sedang dilakukan Dion. Selama hampir 100 tahun, setiap hari, dia mengirim sejumlah hewan pengerat ke lantai 2. Dia kemudian akan memberi mereka 1/4 tetes darah hamster surgawi dan membiarkan mereka mengerami. Selama ini, banyak hewan pengerat yang mati. Meskipun Dion berusaha memperlakukan mereka semanusiawi mungkin, hanya banyak yang bisa dia lakukan. Dia memperlakukan mereka dengan baik saat mereka tidak dalam inkubasi. Memberi mereka makanan yang tidak pernah mereka impikan, tapi dia hanya bisa membayangkan betapa besarnya rasa sakit yang mereka alami di lantai 2. Tetap saja, Dion tidak bisa membiarkan hati yang lemah menjadi penghalang baginya. Namun, hal itu telah membuahkan hasil. Dari beberapa ratus ribu yang asli, hanya tersisa sedikit di atas 6.000. 5.000 di antaranya telah naik ke tingkat bumi, sedangkan 1.000 sisanya telah memasuki tingkat surga. Faktanya, ada sekitar 50 orang yang siap untuk mendobrak tembok terakhir itu dan melampauinya. Begitu mereka menjadi monster kelas transenden, Dion akhirnya cukup percaya diri untuk memberi mereka pil pemecah nasib. Jika dia berhasil, genderang perang akhirnya akan mulai ditabuh. Kampanye pertamanya yang sebenarnya akan dimulai. Bulan-bulan seakan mengalir seperti air. Meski begitu, nama Dion Sacharo tetap berada di ujung lidah semua orang. Bagaimana bisa begitu mudahnya melupakan nama orang seperti itu? Dewa sejati adalah eksistensi yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi eksistensi tinggi di masa depan. Kecuali berita kematian mereka menyebar, mereka tidak akan pernah dilupakan. Meski begitu, Dion tampak tak peduli masyarakat menunggu kedatangannya.
Dia menghabiskan hari-harinya dengan perlahan-lahan memelihara kerajaannya, atau menggoda istri-istrinya. Ini menjadi waktu yang sederhana baginya. Akhirnya, kecemasan yang dia rasakan hilang hari demi hari. Semangatnya diliputi rasa tenang dan nyaman. Semangat muda yang berapi-api yang selalu tampak siap menyala dalam kehidupan menjadi semakin kecil. Belakangan ini, Dion banyak mengingat kenangan tentang ayahnya. Pria yang dingin dan tabah yang tampaknya tidak memiliki emosi apapun. Namun, pria yang sama itulah yang selalu memeluknya saat masih kecil, pria yang sama dengan bahu kokoh yang selalu bisa diandalkan oleh Dion. Meskipun Dion sekarang jauh lebih kuat daripada ayahnya secara harfiah, dia merasa bahwa dia jauh dari Jenderal Sacharo dalam hal karakter. Betapa menyedihkan kenyataan ini padahal dia sudah hidup lebih dari 2 kali lipat umur ayahnya. Inilah sebabnya Dion menyadari bahwa mengejar kekuasaan terlalu membutakan. Dia menyia-nyiakan bertahun-tahun hidupnya untuk mengejar sesuatu yang, mungkin, tidak sepenuhnya sia-sia. Tapi jelas bukan hal yang paling penting. Dia tidak memiliki perspektif yang dimiliki manusia dengan umur pendek. Dia menyia-nyiakan waktunya begitu saja. Dion mulai memahami hal ini beberapa waktu yang lalu. Karena alasan inilah dia memilih untuk menamai kerajaannya yang sedang berkembang dengan aliansi Fana. Itulah sebabnya dia menamakan pertemuan mereka sebagai pertemuan Fana dan juga mengapa dia menyebut tempat evolusi mereka sebagai Aula Fana. Dia tidak pernah ingin melupakan apa yang dia pelajari di tahun-tahun ini lagi. Dia tidak pernah ingin melupakan apa artinya menjadi Fana, karena dalam banyak hal, yang lemah jauh lebih mengesankan daripada yang kuat. Dion tidak tahu pasti, tapi dia merasa jika ayahnya menghadapi kenyataan Chaos Flame, dia tidak akan bergeming. Ayah Dion adalah orang yang, bahkan sebagai manusia Fana, menghadapi ancaman dunia persilatan dengan punggung lurus seperti garis antara bumi dan langit. Pria seperti itulah yang Dion cita-citakan. Pada hari khusus ini, 2 tahun setelah Dion kembali dari dunia mistik api emas, dia tiba-tiba melesat ke langit dan meraung sekuat tenaga. Bukan hanya Sol Planet, tetapi bahkan tata surya tempat ia berada pun tampak berguncang karena kekuatannya. Penghalang kehadiran tingkat kaisar hancur untuk kedua kalinya dalam hidup Dion, menyebabkan perubahan kualitatif dalam dirinya. Bahkan tanpa berkultivasi sedetik pun selama 2 tahun terakhir ini, kekuatan Dion tiba-tiba melonjak ke tingkat yang tak terbayangkan. Apa artinya bagi seseorang yang kehadirannya menyatu ke dalam setiap serat keberadaannya hingga tiba-tiba mendobrak penghalang seperti itu? Bahkan Dion belum mengetahuinya. Tapi dia sangat ingin mengetahuinya. Sudah waktunya, Dion memandang ke atas ke langit, tampaknya tidak menyadari banyaknya orang di bawah yang memandangnya dengan hormat. Saat ini, sekte luar dipenuhi murid-murid. Meskipun mereka hanya dapat menghitung beberapa ratus, setetes air dibandingkan dengan klan mengerikan yang direncanakan Dion hadapi, pertumbuhannya tidak dapat disangkal. Kali ini tidak seperti masa lalu di mana Dion hanyalah legenda sekilas yang hanya sedikit mereka ketahui. Setelah 2 tahun, Dion menjadi idola bukan hanya para murid, tetapi bahkan warga negara biasa pun dihormati. Hukum ketertibannya telah menyebabkan gelombang perubahan yang hampir membuatnya dipuja sebagai dewa. Dion menunduk, tersenyum ringan kepada murid-murid di bawah sebelum menghilang. Seolah-olah aumannya adalah sebuah panggilan, banyak wajah yang dikenalnya mulai berkumpul di Soul Hall. Istrinya, Mei Ying, dan bahkan banyak jenderal iblis tidak terkecuali. Bos, ini sudah waktunya. Thaddeus tertawa riuh. Lantai surgawi berada dalam kekacauan, kau tahu keadaan selalu menjadi liar ketika turnamen peringkat akan segera diadakan. Semua orang berebut tempat. Apa yang Thaddeus tidak katakan adalah bahwa menara itu disinkronkan dengan medan perang kuno. Tidak ada yang tahu bagaimana tepatnya mereka terhubung atau berhubungan, tapi yang jelas adalah setiap kali medan perang kuno bersiap untuk dibuka, menara akan merespons dengan cara yang sama. Hasilnya adalah gratis untuk semua orang yang bahkan yang berkuasa pun tidak akan keluar tanpa cedera. Dion tersenyum. Meski dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang bisa merasakan perubahan di matanya. Aura yang menindas dan hampir tak terkendali keluar dari dirinya, bahkan kulitnya tampak bersinar. Apakah dia menjadi lebih tampan lagi? Ketiga istri bersaudara itu saling memandang sebelum tertawa kecil. Tuan Sacharo, sudah 2 tahun, bisakah Anda membuka segel saya sekarang? Damaris tiba-tiba berseru, suaranya yang memohon mencerahkan suasana dan menyebabkan tawa yang lapang. Dengan lambaian tangannya, beban Damaris diringankan. Aura drakonik yang tertekan menyapu aula, tapi sepertinya segera tertahan oleh kehadiran Dion. Faktanya, Dion berpura-pura tidak merasakan apa-apa sama sekali. Kurasa sudah waktunya kita membuat kekacauan lagi. Dia berkata dengan lembut. Sepertinya mereka terlalu meremehkan Jenderal Iblis akhir-akhir ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1445 di sini. Bagi banyak orang, gagasan untuk melangkah ke lantai surga adalah impian seumur hidup. Dengan batas usia lantai suci yang hanya 1000 tahun, bisa dibayangkan betapa sedikitnya yang berhasil mewujudkan mimpi ini.
Bagi orang-orang seperti Dion yang memiliki pandangan tinggi, gagasan untuk menjadi seorang surga hanyalah sebuah urusan yang layak dilakukan, bahkan dengan batasan usia ini diperhitungkan. Namun, untuk lebih dari 50% kuadran menara, hanya menjadi surga saja. Seseorang mungkin tidak akan menemukan satupun ahli formasi Dao sampai Anda masuk ke 60 kuadran teratas, dan itu pun, itu hanya akan menjadi 1 atau 2. Baru setelah seseorang mencapai 40 kuadran teratas, para ahli Dao menjadi lebih umum, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tetap ada? Ditambah lagi, dengan batas usia lantai langit yang berusia 5.000 tahun, banyak dari yang disebut ahli tidak lagi dapat memasuki menara yang sama sekali. Karena semua faktor ini, lantai langit menjadi titik balik bagi banyak orang, dan melangkah ke lantai tersebut sama saja dengan menandai nama Anda dalam sejarah. Pentingnya lantai celestial tidak dapat diremehkan. Harta karun yang ditemukan di pekarangannya adalah fondasi yang digunakan untuk membangun klan. Oleh karena itu, persaingan mereka, dalam beberapa hal, bahkan lebih ketat daripada apa yang Anda temukan di lantai Dao. Mengetahui semua itu, tak heran mengapa pintu lantai langit tidak pernah bosan dengan penontonnya. Hal ini terbantu oleh fakta bahwa mereka berada sangat dekat dengan pusat kota. Pusat kota tetap ramai seperti biasanya. Sejak terakhir kali Dion bertemu di sini setelah lebih dari 13 tahun menjalani cobaan, dia belum pernah kembali. Itu bukan karena dia benci tempat itu, tapi dia memang tidak punya waktu. Karena betapa suksesnya pembukaan sudut rusa surgawi, sejujurnya Central City mendapat cukup banyak pukulan. Di masa lalu, strukturnya mungkin jauh lebih cemerlang daripada arsitektur Meiying. Namun, setelah era modifikasi dan perubahan yang terus-menerus, kota ini telah menjadi kota normal. Meskipun lebih baik dari kebanyakan kota lainnya, tidak cukup baik untuk dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Namun, ada satu daya tarik yang dimiliki Central City yang tidak dapat ditandingi oleh Dion. Ya, doa. Yang pertama adalah kota ini tergantung di langit. Tidak peduli apa yang dilakukan Dion pada sudutnya, ada tingkat keindahan yang tidak akan pernah bisa dia tandingi. Yang kedua adalah pintu surgawi. Menggantung di sisi utara Central City, 7 pintu megah, masing-masing lebih besar dari yang terakhir, terletak di langit. Dengan yang terbesar di tengah, ukuran pintunya mengecil saat seseorang melihat keluar. Pintu-pintu ini tidak lain adalah representasi dari 7 kesulitan percobaan. Viscount, Earl, Marquise, Duke, King, Emperor, dan terakhir, pintu tengah, Dewa. Apakah menurutmu sesuatu yang menarik akan terjadi hari ini? Seorang pria muda bertanya dengan penuh harap, saya pikir Anda harus melihatnya peringkat kuadrannya tidak terlalu buruk. Berada di peringkat 40-an. Karena dia baru saja menyelesaikan uji cobanya, menjadi seorang duke, dia sangat bersemangat untuk mulai melibatkan dirinya dalam budaya menara epistemik. Dia berpikir bahwa cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri, maka dia segera datang ke pintu surgawi. Berharap untuk melihat sekilas sesuatu yang istimewa. Kau ketinggalan, nak, seseorang di dekatnya menjawab. Beberapa hari yang lalu, Dewa Sejati Hydra mengambil miliknya, dan beberapa tahun sebelumnya, Dewa Sejati Anak mengambil pintu Dewa Surgawi dan melewatinya hanya dalam 10 gerakan. Kami belum pernah melihat tampilan seperti itu sejak Dewa Sejati Tatsuya dari 5 tahun yang lalu atau lebih. Sekarang, dari Dewa Sejati, hanya Dewa Sejati Sacharo yang tersisa di lantai suci. Pemuda itu putus asa, karena dia tidak terlalu berbakat, dia membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun untuk menyelesaikan uji coba Duke, belum lagi Dion, dia bahkan belum pernah mendengar tentang anak atau Falkor sebelumnya. Dia juga terkejut melihat semua orang membawa berbagai tablet yang berisi berita dan informasi. Baru setelah dia mendapatkan satu untuk dirinya sendiri, dia tiba-tiba mengetahui semua cerita selama 2 dekade terakhir. Jadi, meskipun dia belum pernah melihat eksploitasi mereka secara pribadi, dia menghormati mereka sama seperti orang lain. Kalau saja dia menyelesaikan uji cobanya beberapa hari sebelumnya, dia akan melihat sesuatu yang spektakuler. Orang lain menghela nafas. Sebelumnya, kami yang lemah tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi apapun tentang apa yang terjadi di langit. Tapi sekarang dengan jaringan Sapientia, kami hampir seperti berada di sana. Dewa Sejati Sacharo tertinggal terlalu jauh. Dengan faksi perang semakin memanas, jika dia tidak segera melangkah ke surga, akan ada masalah. Banyak yang mengangguk setuju. Meskipun Falkor dan anak memiliki klan yang telah hadir di lantai celestial dan dengan demikian dapat melakukan banyak pekerjaan untuk mereka. Semua orang tahu bahwa penduduk asli kuadran rusa celestial baru saja muncul kembali. Ditambah lagi, ada banyak laporan tentang Jenderal Iblis yang terus-menerus dipukul mundur. Jika bukan karena peraturan menara yang melindungi hak kuadran atas jumlah minimum tanah, Jenderal Iblis tidak akan memiliki apapun untuk dipertahankan sama sekali. Lantai celestial tidak seperti lantai suci. Kesenjangan antar pakar terlalu besar. Banyak yang skeptis apakah Dion bisa membuat perbedaan meski dia muncul.
Pada saat itulah sebuah kapal pesiar emas melesat melintasi langit tanpa mempedulikan peraturan dilarang terbang di kota pusat. Mereka yang hadir memandang dengan kagum, mata mereka bersinar karena kegembiraan. Dewa sejati Sacharo ada di sini. Kemunculan Dion menimbulkan kehebohan besar. Berita menyebar dengan cepat, tidak lama kemudian Sapientia memposting di forum pribadi mereka tentang penampilannya. Untuk hal-hal yang layak diberitakan. Namun belum tentu bernilai keseluruhan artikel, Sapientia memanfaatkan sistem forum yang diterapkan pada tahap kedua, yang memungkinkan gambaran singkat tentang peristiwa-peristiwa terkini. Tidak lama kemudian banyak orang mulai melakukan pembongkaran menuju pusat kota. Pada saat Dion berada dalam jangkauan untuk melihat pintu surgawi dengan jelas, jumlah penonton bertambah 3 kali lipat. Kapal pesiar emas itu mengecil ukurannya, menghilang ke dalam tubuh Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1446 meneleponmu. Tunggu, apa yang baru saja terjadi? Seseorang di antara kerumunan itu bertanya dengan kaget. Apa yang membuatmu kehilangan akal sehat? Dasar idiot, tidakkah kamu mengerti? Satu-satunya harta yang bisa menghilang ke dalam dan menyatu dengan tubuh adalah harta karun kelas tertinggi. Tapi, itu hanya mungkin dilakukan setelah kamu menyempurnakannya hingga 100%. Bagaimana bisa seseorang yang baru saja menjadi seorang surgawi yang menyempurnakan harta karun kelas tertinggi hingga 100%? Kata-kata ini seperti bom yang menghantam kerumunan. Bahkan para ahli Dao membutuhkan waktu ratusan tahun untuk sepenuhnya menyempurnakan harta karun tingkat tertinggi. Bagaimana Dion melakukannya? Kejutannya begitu nyata sehingga mereka hampir tidak menyadari barisan dominan yang muncul bersama Dion. Namun, hanya butuh beberapa saat sebelum tekanan yang menyesakkan itu memaksa mereka untuk diam. Dion berdiri di depan kemudi, sikapnya sangat santai. Dia mengenakan kemeja putih bersih tanpa noda seperti biasanya, serta keringat hitam di betisnya. Kiprahnya santai saat dia berjalan di udara, bertindak seolah-olah jarak beberapa kilometer di bawah kaki telanjangnya sebenarnya tidak lebih dari karpet beraspal. Tepat di belakangnya, 11 prajurit gagah berani berdiri. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi hitam yang ramping, bahkan para wanita di antara mereka. Tidak seperti apa yang diharapkan, para jenderal iblis perempuan tidak berpakaian minim. Sebaliknya, armor mereka lebih ramping, menempel pada lekuk tubuh mereka dan membawa kesan feminin, namun tetap melindungi mereka sama seperti armor pria. Mata semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkontraksi ketika mata mereka tertuju pada 11 orang ini. Mereka benar-benar ahli, meskipun orang banyak tidak mengetahuinya sekarang, masing-masing dari mereka adalah prajurit Orde ke-10. Mereka tidak lain adalah wakil komandan Dion. Sebelumnya, hanya ada 10 orang, Gelia, Graya, Halaena, Kaeda, Maaleshira, Aredel, Yasin, Itere, Juornos, dan Celebon. Namun, sekarang ada yang ke-11. Giralda, ada sedikit keakraban yang dirasakan orang lain ketika mereka melihat Giralda. Rambutnya yang sebening kristal, auranya yang gagah berani dan drakonik, matanya berkilauan dalam warna merah muda terang, ungu, dan biru. Dia adalah kecantikan mutlak yang jarang terlihat. Meski begitu, ini bukanlah alasan dia menonjol. Entah itu Gelia, Graya, Halaena, Kaeda atau Maaleshira, mereka semua adalah wanita cantik yang tidak kalah dengan istri Giralda atau Dion. Hanya saja ketika orang lain melihat ke arah Giralda, mereka merasa sedang melihat naga yang tertidur. Bahkan di belakang 11 orang ini, ada lebih dari 2.000 orang lainnya yang berdiri. Meskipun baju besi hitam mereka tidak memiliki warna emas yang sama dengan wakil komandan, mereka masing-masing memancarkan aura gagah berani mereka sendiri. Tidak satupun dari mereka yang berdiri berada di bawah Orde ke-6 dalam kecakapan tempur. Baru sekarang semua orang di bawah mulai memahaminya. Jenderal Iblis yang saat ini berada di lantai surgawi bahkan tidak bisa dianggap sebagai yang terbaik. Sebenarnya, Dion hanya mengirim beberapa lusin Jenderal Iblis ke surga agar dia tidak berjalan dalam keadaan buta. Namun sepertinya dunia mengartikan bahwa hanya itu yang dia miliki. Saya pikir Anda harus melihatnya. Kita harus ingat bahwa Jenderal Iblis adalah talenta yang dipilih sendiri oleh Sage Iblis melintasi ruang dan waktu. Saat dia berpindah antar garis waktu, dia mengumpulkan semua jenius luar biasa yang bisa dia temukan yang tidak memiliki rumah sendiri. Sederhananya, seandainya dunia batin, tempat suci bukanlah teknik yang sulit untuk dilatih, setiap Jenderal Iblis Dion yang terakhir akan menjadi dewa. Yang terburuk di antara mereka adalah siswa kelas 8. Dan sebagian besar berada di kelas 9. Namun, Dion tahu betapa pentingnya dunia batin, tempat suci. Pertukaran dalam kecepatan kultivasi dan kecakapan tempur akan sangat bermanfaat ketika mereka mulai menyerang alam semesta lain. Hanya dengan dunia batin, tempat suci mereka bisa mengabaikan alam semesta dan penindasan tingkat kuadran. Saat Dion hendak melambaikan tangannya dan membiarkan Jenderal Iblis memulai uji coba mereka untuk memasuki lantai surga, dia berhenti.
Tatapannya beralih ke belakang dan melihat sekawanan selusin individu melesat melintasi langit. Asal mereka, Menara Sapientia. Pemimpin mereka, Aritzia Sapientia. Wanita cantik bermata emas itu tampak santai dan terkendali seperti biasanya. Dion ingat saat pertama kali bertemu dengannya. Itu di dalam lembah para jenius. Saat itu, dia berdiri di depan patung Liliana. Dia juga orang yang bercerita tentang sejarah Putri Suci. Tentu saja, saat itu, Dion menyamar sebagai pencuri istrinya yang bertopeng. Jadi, ini adalah ini dan itu adalah itu. Aritzia tidak tahu bahwa dia berdua adalah individu, jadi alasan dia datang kali ini pasti memiliki tujuan yang sama sekali berbeda. Karena penasaran, Dion memutuskan untuk menunggu. Tidak lama kemudian Aritzia berdiri sekitar 5 meter darinya, diikuti oleh sekelompok murid klan Sapientia, masing-masing dengan kacamata berbingkai kristal berwarna aga. Aritzia tersenyum, haruskah aku memanggilmu Dewa Sejati Sacharo? Atau Tuan Bulan Sacharo? Penonton dikejutkan dengan perkataan Aritzia. Kenyataannya, Dion telah mengungkapkan bahwa dia adalah penguasa bulan bertahun-tahun yang lalu, namun tidak ada yang membicarakannya. Dia tidak mau peduli tentang alasannya. Jika dia berusaha keras untuk menyebarkan informasi ini, itu akan membuatnya terlihat putus asa. Jadi, dia tidak berkata apa-apa. Pada akhirnya, berita seperti kematian Dewa Emas menutupi banyak hal. Meskipun Christian ketiga bukanlah dewa sejati, dia tetaplah dewa, sebuah eksistensi yang bahkan tidak dapat dipahami oleh banyak orang. Dengan gelar itu datanglah prestise yang hanya satu tanda di bawah dewa sejati. Biasanya, orang jenius sekalibernya tidak akan mati secepat ini. Tidak heran jika detail halusnya hilang saat diacak. Bagaimanapun, Dion mengungkapkan identitasnya sebagai penguasa bulan kurang dari 1 tahun memasuki fase pertama dunia mistik, sementara Dewa Goldin meninggal menjelang akhir. Jelas sekali berita mana yang ada di benak setiap orang. Namun kini, Aritzia membiarkan semuanya terungkap. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1447 30%. Dion mengangkat bahu, tangannya tidak keluar dari sakunya. Keduanya benar. Kata-kata Dion membuat alis Aritzia sedikit berkerut. Ini bukan karena dia mengatakan sesuatu yang kasar, atau karena dia meremehkan. Sebaliknya, kata-katanya membuat Aritzia merasakan ada sesuatu yang menarik-narik hatinya, seolah-olah dia secara halus memanipulasi emosinya. Tapi, jelas sekali bahwa Dion tidak menggunakan teknik menawan. Bahkan tidak ada energi apapun yang datang darinya. Bagaimana Aritzia dapat mengetahui bahwa ini karena kehadiran Dion telah menyatu dalam setiap serat dirinya, termasuk suaranya. Dia bisa saja membuat orang putus asa, atau meningkatkan semangat mereka ke tingkat yang tak terbayangkan hanya dengan beberapa kata. Dia cukup tajam. Dion tertawa kecil pada dirinya sendiri. Saya yakin Lady Aritzia tidak datang ke sini untuk menanyakan pertanyaan seperti itu kepada saya, bukan? Aritzia menggelengkan kepalanya, mencoba menjernihkan pikirannya. Tidak peduli betapa tampannya Dion, dia tidak akan kehilangan dirinya seperti ini tanpa alasan. Tapi, dia tidak tahu apa alasannya. Kenyataannya, itu sederhana. Budidaya Aritzia terlalu jauh dibandingkan dengan budidaya Dion. Selain itu, karena dia menyerahkan haknya sebagai pemegang kunci, harta pelindung Sapientia terbaik diberikan kepada Tuhan mereka saat ini dan bukan dia. Kebenaran ini dipadukan dengan fakta bahwa kehadiran Dion jauh lebih kuat daripada kehadiran yang setingkat di dekatnya, dan itu adalah penyebab bencana baginya. Tiba-tiba, mata Aritzia terkejut pada Giralda. Dalam pikiran keadaan yang bingung, rasanya seperti sambaran petir turun dari langit. Giralda, Giralda Agios, nama itu terdengar seperti guntur di telinga semua orang di sini. Giralda, dia adalah dewa sejati, bukan? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Tiba-tiba, suatu hari, namanya menghilang dari peringkat dan kunci klan Agios menjadi milik Damaris. Sekarang, dia tiba-tiba muncul kembali, tapi sebagai salah satu jenderal iblis Dion. Itu tidak mungkin. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Aritzia, dia merasa ingin menendang dirinya sendiri. Ada apa dengan hari ini? Dia biasanya tidak akan pernah mengeluarkan informasi penting seperti itu. Dia biasanya menyimpannya untuk dirinya sendiri dan melihat apakah mungkin untuk memanfaatkannya demi keuntungannya sendiri. Tapi dia sebenarnya telah membuat kesalahan pemula. Namaku Giralda Riki. Giralda menjawab dengan ringan, suara sehalus air. Dia tampak tidak terganggu dengan pengawasan yang dia terima. Dion maupun Giralda bersusah payah menjelaskan apapun, tetapi kata-kata Giralda sudah cukup. Perubahan namanya, terutama menjadi nama yang aneh dan khusus, jelas berarti dia telah menikah. Alasan dia bersama Dion sekarang kemungkinan besar berarti bahwa seseorang di antara klan Dion atau bahkan di antara jenderal iblisnya telah mengambil hati Giralda. Ini sangat masuk akal. Karena Giralda memutuskan untuk masuk klan baru, tentu saja dia akan mengirimkan kuncinya kembali ke klan pihak ayah, dan menyerahkannya kepada adik perempuannya.
Dan, saat itu, lebih dari 200 tahun yang lalu, belum ada jaringan Sapientia. Dan, kalaupun ada, apa alasan Giralda menceritakan urusannya kepada semua orang? Siapa yang dinikahinya terserah dia. Ditambah lagi, dengan sifat eksentrik kebanyakan naga, para tetua bahkan tidak mengedipkan mata ketika Giralda menghilang. Mereka hanya berasumsi dia ingin pergi dan memulai klannya sendiri seperti yang dilakukan banyak pemuda naga dan kilin. Saya mengerti, saya minta maaf atas kekasaran saya. Arizia membungkuk karena malu. Dia tidak ingat kapan terakhir kali dia tersipu. Namun, hal itu terjadi hari ini, semua karena pria ini. Saya berharap Anda bahagia. Giralda mengangguk ringan tapi tidak berkata apa-apa lagi. Tidak ada gunanya. Bersihkan tenggorokannya, Arizia melanjutkan. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta kerjasama. Dia berkata, mengalihkan perhatiannya ke Dion. Meskipun klanmu mungkin meremehkan kami di Kuadran Menara memang memiliki persediaan Moonlord yang sangat langka. Bukan hanya itu, tapi kualitas barang kami juga jauh lebih rendah dibandingkan denganmu. Klan normal tidak akan pernah mengakui hal ini dengan lantang, dan tentunya tidak di depan umum. Mereka lebih memilih menyelamatkan mukanya dengan mengadakan pertemuan pribadi. Namun, ini sangat cocok dengan wajah publik Sapientia. Mereka dimaksudkan untuk menjadi klan yang netral, tidak memperjuangkan apapun selain mengejar ilmu pengetahuan. Jadi, merendahkan diri di depan penonton seperti ini sebenarnya menguntungkan mereka. Dion tersenyum. Jadi, kamu ingin aku membantu meningkatkan standar persekutuan Sapientia? Ya, jika Anda bisa melakukannya, kami akan bersedia memberikan kompensasi yang sesuai. Apakah kamu yakin kamu menyadari nilai pengetahuanku? Dion bertanya dengan ringan. Kita semua pernah melihat keagungan pojok rusa langit, bagaimana tidak? Bagus. Dion mengangguk. Saya akan membantu Anda dengan imbalan 30% saham Sapientia Network. Angin dingin seakan bertiup mengikuti perkataan Dion. Kombinasi keterkejutan penonton dan Sapientia, serta ekspresi datar Dion dan Jenderal Iblis, hanya membuat suasana semakin menyesakkan. Kata-kata dewa sejati memang berat. Tapi apa yang sebenarnya dia minta membuat kata-kata itu menjadi semakin berat? Saat ini, jaringan Sapientia telah berkembang menjadi raksasa. Hanya berdasarkan biaya yang diperlukan untuk mengambil bagian dalam fase kedua, jaringan secara keseluruhan menghasilkan pendapatan yang diperoleh 20 kuadran teratas dalam 1 tahun. Hanya dalam 1 bulan, faktanya, pertumbuhannya masih bohongan. Sepertinya setiap hari, beberapa individu yang paham bisnis akan memunculkan ide baru. Saat ini, ada forum untuk segala hal mulai dari lelang biasa, rumah bordil, hingga layanan tentara berbayar. Semakin lama jaringan Sapientia tetap aktif, semakin besar kepercayaan orang terhadap jaringan tersebut, dan dengan demikian jaringan tersebut menjadi semakin besar. Tidak akan lebih dari 10 tahun sebelum pendapatan Sapientia Network menyamai pendapatan 10 kuadran teratas. Dan tidak lebih dari 100 tahun sebelum menghasilkan pendapatan yang sama dengan pendapatan 3 kuadran teratas dalam setahun secara konsisten. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1448 layak. Catatan penulis, kesenjangan kekayaan antara kuadran 20 teratas dan kuadran 10 hingga 3 teratas sangatlah besar. Tidak heran Dion dipenuhi dengan lebih banyak uang daripada yang dia tahu harus melakukan apa. Saat ini, dia hanya perlu mendukung satu alam semesta. Selain itu, alam semesta tunggal yang dia dukung bahkan tidak terisi dengan kapasitas seperti yang dialami sebagian besar kuadran tingkat atas. Selain itu, hanya ada sekitar 8-9 bulan lagi sebelum Samudra Gelap ditutup sepenuhnya, yang akan menyebabkan kekayaan Dion mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dan ini terjadi bahkan sebelum fase ketiga dilaksanakan. Namun, dia meminta 30%, ini cukup mengejutkan, tetapi Dion dan Jenderal Iblisnya mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Arizia dan Sapientia. Jika Sapientia menguasai 70% sekarang, siapakah yang menguasai 30%? Bukankah itu istri Dion sendiri, Clara? Jika mereka menandatangani lebih dari 30% ke Dion sekarang, itu setara dengan menyerahkan 60% jaringan Sapientia ke klan Sacharo. Pada saat itu, nasib mereka akan ditentukan. Itu pertanyaan yang cukup menarik. Arizia tersedak hampa. Dalam keadaan lain, dia tidak akan mendapatkan harga yang diminta setinggi itu. Sebaliknya, dia akan tersenyum dan tertawa, menjaga kesopanan. Namun sayangnya, Dion telah membuat pikirannya tidak fokus, memaksanya berada dalam kondisi di mana dia tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Benarkah? Kurasa tidak. Awalnya aku berencana meminta 50%. Jawab Dion. Fakta bahwa kamu merasa seperti ini hanya berarti kamu tidak memahami nilai pengetahuanku. Dion mengangkat bahu. Aku tidak menyalahkanmu. Sepertinya kamu tidak memiliki banyak pengetahuan tentang apa artinya menjadi penguasa bulan di usiaku. Alis Arizia bersemangat, tidak menyukai sindiran Dion. Apakah Anda mengetahui betapa berharganya jaringan Sapientia?
Tahukah Anda mengapa jaringan Sapientia awalnya disebut jaringan Sapientia? Apakah Anda yakin klan saya begitu narsis sehingga akan mencantumkan namanya pada penemuan yang diciptakan oleh komet Lord Gallagher? Mom, Dion mengangguk. Maksudmu jaringan hanya bernilai karena orang-orang mempercayai klanmu. Namun, kamu salah. Saya menjamin Anda bahwa baik klan bintang, klan Sprite, maupun klan naga, tidak mempercayai klan Sapientia Anda bahkan sedikit pun. Faktanya, hanya menyebutkan 3 saja sudah merupakan pernyataan yang meremehkan, menurut saya. Namun, bukankah mereka juga mulai menggunakan jaringanmu? Aritzia mulai merasa kehilangan kendali atas pembicaraan. Bukan demi kepentingan yang diketahui terbaik klannya jika hal seperti itu publik. Mereka terlalu bergantung pada orang awam yang secara membuta mempercayai integritas mereka. Mari kita tinggalkan hal itu sejenak. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Dion tersenyum. Melihat Aritzia menghela nafas lega, dia tahu dia telah berada di atas angin. Apakah Anda mengetahui apa yang dijual oleh pojok rusa surgawi? Apakah Anda mengetahui pendapatan yang dihasilkannya? Apakah Anda yakin bahwa kami membutuhkannya? Kata-kata Dion mengejutkan Aritzia satu demi satu, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Kami hanya menjual pil yang Sapientia tidak memonopoli pasarnya. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak memiliki resep yang lebih unggul dari pil yang sudah Anda jual? Atau apakah Anda yakin kami takut pada klan pustakawan? Mereka yang menyaksikan penampilan Dion yang perkasa tidak bisa menahan nafas yang tajam. Takut dengan klan Sapientia? Bagaimana mungkin klan yang mampu membiarkan seorang jenius seperti Dion bisa takut akan hal seperti itu? Saya pikir Anda harus melihatnya jika aku memilih demikian. Sapientia tidak akan mampu menjual satu pil, senjata, atau susunan apapun kepada siapapun. Aku bisa mencekikmu hingga bangkrut hanya dengan satu pikiran. Kata-kata Dion semakin mengesankan, kehadiran yang tenang muncul dari dalam dirinya saat kerlap-kerlip cahaya bulan Ki perlahan muncul. Tapi, aura mengesankan Dion menghilang dalam sekejap. Saya tidak punya keinginan untuk melakukan hal seperti itu. Satu-satunya alasan saya mulai menjual pil di sudut surga adalah untuk mengumpulkan kembali iman yang sangat kurang dimiliki oleh klan Sacaro saya. Tetapi sekarang, kamu datang kepadaku, meminta ilmuku. Namun, kamu tidak tahu betapa berharganya pengetahuan itu. Katakan padaku, Nona Aritzia Sapientia. Berapa nilai semua yang telah dibangun Sapientia saat ini? Berapa nilai Guild Master Alkimia, formasi, dan senjatamu? Karena kamu telah memutuskan untuk membuatku kesal. Menurutmu seberapa berharganya tempat klan Sapientiamu di dunia persilatan ini? Dion sepertinya tidak peduli dengan jawaban Aritzia. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Aritzia merasa diabaikan sepenuhnya. Mungkinkah Dion sama sekali tidak mempedulikan emosinya? Mulai, suara Dion meraung seperti guntur. Aku pernah mendengar bahwa beberapa orang telah mengoceh. Beritahu mereka siapa Jenderal Iblis itu. Pada saat itu, para Jenderal Iblis yang datar meraung ke langit, kehadiran dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk satu sama lain untuk mengguncang Central City itu sendiri. 2000 Jenderal Iblis di belakang Dion melonjak maju, hanya menyisakan dirinya dan 11 wakil komandan. Orang-orang di sekitar menyaksikan dengan kaget saat mereka menuju ke pintu. Bukan hanya karena tampilannya yang kuat, tetapi juga karena tidak ada satupun yang mendekati pintu yang berperingkat di bawah Kaisar. Kerumunan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bukankah Duk seharusnya langka? Dan jika Adipati jarang ada, apa artinya bagi Raja? Dan jika itu berarti bagi Raja, lalu bagaimana dengan Kaisar? Dion mengetahui dengan baik realitas masalah ini. Sebagian besar Jenderal Iblisnya hanya menyelesaikan uji coba Raja, dan hanya wakil komandan yang menyelesaikan uji coba Kaisar. Jadi, meski begitu, mengapa mereka semua mengerumuni pintu kelas Kaisar? Sederhana saja, Raja bukanlah batasan mereka. Seseorang harus mengingat bahwa sama seperti Dion, Jenderal Iblisnya menjalani cobaan dengan penanda mereka tersegel. Namun, tidak seperti Dion. Mereka tidak memiliki pemahaman dasar tentang spesifikasi yang diperlukan untuk menyelesaikan percobaan kedua dengan sempurna. Mereka juga tidak memiliki esensi darah Demon Sage yang dapat diandalkan untuk memperkuat tubuh mereka. Banyak Jenderal Iblis bukanlah penggarap jalur tubuh, atau, paling tidak, itu bukanlah fokus mutlak mereka. Namun, mereka semua terpaksa hanya mengandalkan tubuh mereka untuk lulus ujian. Orang mungkin berpikir bahwa Dion berada dalam posisi yang dirugikan selama konferensinya. Tetapi kenyataannya adalah para Jenderal Iblisnya bahkan lebih cacat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1449 sekarang. Pasukan penjaga muncul di depan gerbang Kaisar, menyerang pasukan Jenderal Iblis Dion tanpa mendapat hukuman. Ada 2 tahap menuju pintu surgawi. Hanya setelah melewati keduanya, barulah seseorang diizinkan meninggalkan lantai suci dan menyeberang ke lantai celestial. Tergantung pada pintu yang Anda pilih dan tingkat kesempurnaan passing Anda akan menerima keuntungan tertentu di lantai surgawi. Tahap pertama adalah tahap aura.
Semakin tinggi tingkat pintunya, semakin kuat kehadiran yang keluar darinya, dan dengan demikian, semakin kuat penindasan yang akan dihadapi seseorang dalam pertempuran di bawah pengaruhnya. Namun, para jenderal iblis menyerbu ke dalam jangkauan pintu dengan begitu cepat sehingga beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah tahap seperti itu ada. Bukankah ini terlalu berlebihan? Lalu ada tahap kedua, pertarungan melawan para penjaga. Sama seperti tahap pertama, tidak masalah berapa banyak yang menyerang sekaligus karena pintu akan merespons dengan tepat. Sejak lebih dari 2000 jenderal iblis menyerang, lebih dari 2000 penjaga muncul. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah kekalahan mutlak. Meskipun aura dan auman para jenderal iblis tidak terkendali dan liar, pendekatan mereka terhadap perang sangatlah tidak terorganisir. Pertarungan itu bahkan tidak berlangsung 5 menit. Jenderal iblis mencabik-cabik para penjaga seolah-olah itu terbuat dari kertas basah. Tidak ada ketegangan, tidak ada lagi peperangan yang berkepanjangan. Yang ada hanyalah kehancuran sederhana yang belum pernah dilihat oleh orang-orang di sini sebelumnya. Bahkan ada yang mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan pintu surgawi. Pasti ada, benar. Para jenderal iblis berhenti di depan pintu kaisar langit yang besar sebelum berbalik dan membungkuk. Tidak ada pertanyaan untuk siapa busur itu ditujukan. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka menghilang melalui pintu, memasuki lantai celestial. Dion tidak bereaksi banyak terhadap ini. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya sekali lagi. Kali ini, 11 wakil komandan secara bersamaan menuju pintu Dewa Surgawi. Mereka yang sudah berada di ujung kursinya merasa akan pingsan karena terkejut. Apa artinya satu klan memiliki hampir 3000 kaisar? Apa artinya satu klan memiliki 11 dewa? Apa artinya klan memiliki bakat setingkat Dion? Angka-angka ini, terutama yang terkonsentrasi pada satu generasi saja, bahkan membuat 3 klan teratas tersingkir. Hanya jika klan bintang, Sprite, dan naga menggabungkan bakat mereka. Barulah mereka bisa menandingi klan Sacharo. Inilah kenyataan yang mereka hadapi saat ini. Banyak yang hanya bisa berharap bahwa mereka telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Bahwa mungkin 11 wakil komandan akan gagal. Tapi, ketika mereka mengingat Dewa Sejati Giralda hanya memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu bersama mereka. Mereka menelan harapan apapun yang mereka miliki, tenggelam dalam depresi berat ketika mereka menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapan mereka. Berbeda dengan pintu kaisar yang melacak skornya berdasarkan waktu yang dibutuhkan, pintu dewa melacak skornya berdasarkan jumlah gerakan. Ambang batas bagi dewa sejati adalah menang dengan 15 gerakan, dengan kemenangan terbaik dalam 10 gerakan. Hanya dewa yang lebih rendah yang akan mengambil 20 gerakan atau lebih, dan yang terburuk membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, itu sekali lagi merupakan pencucian total. Gelia, 7 gerakan. Graeya, 7 gerakan. Halaena, 7 gerakan. Kaeda, 9 gerakan. Maaleshira, 3 gerakan. Aredel, 7 gerakan. Jasmine, 7 gerakan. Itere, 3 gerakan. Kuornos, 6 gerakan. Celebon, 6 gerakan. Giralda, 3 gerakan. Dion meluncur ke depan untuk mengambil gilirannya. Dia bergerak dengan sangat mudah, sehingga seolah-olah dia tidak bisa merasakan kehadiran kelas raja menghujani dirinya. Pada saat itu, seorang penjaga lapis baja emas muncul di hadapannya, tingginya lebih dari 20 meter, 2 kali tinggi orang lain. Tapi, dia tidak bergeming. Bahkan, tangannya tidak pernah lepas dari sakunya. Seolah-olah sedang menunggunya, pintu dewa terbuka secara misterius saat Dion berjalan diam-diam melewati penjaga, 11 wakil komandannya mengikuti di belakangnya. Sebelum orang banyak bertanya mengapa penjaga itu tidak menyerang, ia terlipat ke dalam seolah-olah lubang hitam telah terbentuk di perutnya, dan hancur menjadi tumpukan besi tua. Tepat sebelum Dion menghilang ke pintu, dia berbicara sekali lagi. Sekarang 40%. Mata Dion tiba-tiba dibutakan oleh cahaya terang. Tetapi perasaan keilahiannya memungkinkan dia untuk memahami bahwa dia sedang memasuki bidang realitas baru yang begitu sangat luas sehingga bahkan perasaan ketuhanannya hampir tidak dapat memahami. Cakupan 1% pun darinya, saya pikir Anda harus melihatnya lantai menara selalu sangat luas. Meskipun hukum fisika tidak mengizinkan keberadaan tanah yang terlalu luas dalam kenyataan, di tanah buatan seperti menara epistemik, bumi sangat mungkin terbentang jutaan mil ke segala arah. Dion tidak menghabiskan banyak waktu di lantai suci, tetapi lantai itu juga memiliki skala yang sangat besar. Tidak ada gunanya menjelajahi semuanya. Berkat kontribusi Eli, aliansi Fana dapat memiliki bahan spiritual tingkat Grandmaster yang berkelanjutan dalam jumlah yang sangat besar. Faktanya, cincin kehidupan Dion hampir tidak memiliki ruang untuk reruntuhan sekte rusa surgawi karena ladang tak berujung yang dirawat Eli. Sejak Eli meletakkan dasar, tidak ada gunanya bagi Dion di lantai suci. Begitu mata Dion menyesuaikan diri dengan sekelilingnya, dia mendapati dirinya berdiri di atas kota dalam kehancuran. Itu adalah pemandangan yang cukup familiar.
Meskipun pojok rusa surga kini menjadi pusat keindahannya, dulunya tempat itu terlihat persis seperti ini. Faktanya, tempat itu juga telah dikuasai oleh Serpent Vince. Meskipun reruntuhan khusus ini tidak diisi dengan tanaman merambat ular, tingkat kehancuran yang mereka alami jauh lebih buruk. Pojok rusa surgawi di lantai suci telah hancur seiring berjalannya waktu, namun reruntuhan ini adalah hasil dari perang. Tidak ada lagi tangan yang berpegangan tangan di lantai langit. Meskipun peraturan menara tidak mengizinkan penaklukan wilayah dengan ukuran minimum tertentu, hal itu tidak menghentikan orang lain untuk menghancurkan segala sesuatu di dalam wilayah itu. Dion menarik napas dalam-dalam. Meski ada pemandangan di sekelilingnya, udaranya cukup menyegarkan dengan beberapa matahari yang menggantung tinggi di langit. Tidak lama kemudian para jenderal iblis ada di sekelilingnya, mengobrol dengan gembira sambil menunggu arahan Dion. Meskipun mereka sangat ketat terhadap diri mereka sendiri di hadapan orang luar, ketika sendirian, mereka memperlakukan Dion seperti adik laki-laki mereka. Bagaimana menurutmu, Dion? Mereka mungkin sudah gemetaran, ya? Thaddeus tertawa riuh sambil melingkarkan tangannya di bahu Dion. Dion menyeringai, itu baru permulaan. Belum lagi lantai langit terendah ini, kita juga akan menghancurkan 3 tingkat teratas. Berbeda dengan lantai suci, lantai celestial dibagi menjadi 4 tingkatan. Selain itu, perjalanan antar tingkatan ini juga tidak dibatasi. Meskipun turun dari lantai celestial ke lantai suci hanya bisa dilakukan pada kesempatan yang sangat jarang terjadi. Selama seseorang lulus ujian untuk tingkat menengah, tinggi, dan puncak, sangatlah mudah untuk berpindah dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Konon, setelah seseorang naik ke lantai Dao, sekali lagi menjadi sangat sulit untuk turun. Selain itu, mereka juga akan dibatasi. Sederhananya, satu-satunya cara untuk turun dari lantai surgawi ke lantai suci, atau dari lantai Dao ke lantai surgawi, pertama-tama seseorang harus mendapatkan hak istimewa dengan mengumpulkan pahala yang cukup. Selain itu, seseorang tidak boleh melewati batasan usia. Dan yang terakhir, Anda harus menerima penanaman dan penindasan. Artinya, seorang ahli Dao tidak bisa turun lalu menggunakan kehendak Dao mereka secara merajalela untuk mendominasi. Prosesnya sangat sulit sehingga banyak yang mengakui fakta bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa harus bersusah payah turun ke lantai yang kurang dari itu? Tidak lama kemudian, para jenderal iblis yang datang untuk mencari Dion di lantai surga kembali. Jumlah mereka hanya sekitar 100, dan meskipun mereka tampak sedikit lelah, mereka berada dalam kondisi yang baik meskipun penampilan mereka kasar. Namun, tampaknya mereka cukup banyak dilecehkan. Dion mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini, para jenderal iblis di belakangnya menjadi jauh lebih tenang. Mereka semua tumbuh bersama. Tanpa keluarga sendiri, mereka yang ada di sini adalah keluarga mereka. Bagaimana mereka bisa tahan melihat saudara-saudari mereka menderita sedemikian rupa? Apa yang telah terjadi? Dion bertanya dengan lapisan niat membunuh yang tersembunyi. Taj mengusap bagian belakang kepalanya dengan canggung. Taj adalah salah satu jenderal iblis yang sangat disukai Madeline dan Ri. Dulu saat peristiwa yang mengakhiri turnamen dunia, dialah yang melindungi punggung mereka ketika mereka dipaksa melawan pasukan Daiyud dan Nifeus dengan hanya 3.000 prajurit. Bahkan, dia melawan leluhur Belmont Lionel yang terbangun sebagai upaya terakhir. Meskipun pada akhirnya dia tidak harus melawan leluhur itu, keberaniannya bahkan dalam mencoba sangatlah terpuji. Catatan penulis, ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Taj adalah salah satu dari sedikit jenderal iblis yang kusebutkan. Karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Dion juga cukup terikat dengan Taj. Dia tidak pernah membayarnya dengan layak karena telah melindungi istrinya saat itu. Jadi, melihat dia dalam keadaan yang menyedihkan, bagaimana mungkin Dion tidak marah? Tetap saja, Taj adalah individu yang pendiam dan tabah yang biasanya menjalankan bisnisnya secara diam-diam. Jadi, ketika dia melihat Dion dan yang lainnya menjadi sangat marah padanya, dia sedikit malu dan tidak tahu harus berbuat apa dengan kehangatan di hatinya. Tidak ada satu jiwa pun di sini yang tidak siap untuk menyia-nyiakan bajingan yang berani menyentuh timbangan terbalik mereka sedemikian rupa. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1450 di mana? Taj bergeser dengan canggung, tapi akhirnya mulai menceritakan kisahnya. Kami sudah berada di lantai angkasa selama hampir 10 tahun, namun meskipun kami dilecehkan, itu tidak terlalu buruk. Keadaan mulai menjadi buruk sekitar 2 tahun yang lalu. Tak seorang pun di sini perlu berpikir terlalu banyak untuk memahami apa yang mungkin memicu hal itu. Dion baru keluar dari dunia mistik api emas 2 tahun lalu. Setelah itu, banyak eksploitasinya yang diketahui. Bahkan ada video yang beredar tentang dia mengalahkan pewaris sekte teratai api dan kelahiran kembali api, sesuatu yang menurut Dion pasti merupakan hasil karya Titus. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang mampu melakukan hal seperti itu. Kemungkinan besar itu adalah balas dendam karena dia membeberkan bahwa dialah yang membunuh Kristian ketiga. Setelah itu, tidak hanya para penggarap sekte gagak emas bereaksi keras.
Tetapi banyak tak tahu malu yang ingin menggunakan namamu untuk membuat jalan menuju ketenaran bagi diri mereka sendiri mulai melecehkan kami satu demi satu. Tapi, orang-orang itu hanyalah badut, mereka bukan tandingan kita. Baru setelah para dewa sejati dan faksi mereka mulai terlibat, kita mengalami beberapa masalah. Mata Dion menyipit. Sebelum dia keluar dari menara, dia tahu bahwa ada 2 dewa sejati di lantai suci, tapi total ada 8 dewa lagi kecuali dirinya, belum lagi dewa sejati palsu yang jumlahnya tidak diketahui. Dari apa yang Dion ketahui, dewa sejati klan Bintang dan Sprite telah pergi ke lantai Dao. Selain itu, menurut rumor yang beredar, dewa sejati lain dari klan Kilin tertentu juga baru saja menerobos dan memasuki lantai Dao juga. Ditambah lagi, Falkor dan anak juga telah naik ke lantai surga. Ini berarti jika seseorang memasukkan Dion, hanya ada 8 dewa sejati di lantai surgawi. Dulu ketika Dion membiarkan penghalang Celestial Deer Corner terangkat, Falkor mulai mengganggu orang-orangnya tanpa akhir, semua untuk menariknya keluar. Bagaimana dewa sejati yang sombong bisa duduk santai mengetahui bahwa Dion menduduki peringkat pertama bukan hanya pada 1 uji coba, tetapi 4 uji coba? Mereka muak dan lelah mendengarkan orang-orang berbicara tentang bagaimana Dion bisa berada di kelasnya sendiri. Sayangnya, ketika mereka ingin menemukan Dion untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka, dia menghilang selama beberapa tahun. Mengambil waktu yang menyenangkan seolah-olah dia tidak memandang mereka sama sekali. Sentimen semacam ini merajalela, tidak hanya di kalangan dewa sejati, tapi juga di kalangan dewa sejati palsu yang percaya bahwa mereka berada pada level yang sama. Hal semacam ini menjadikan Dion musuh publik nomor 1. Mereka tidak peduli apa alasannya, mereka juga tidak peduli dia baru saja memiliki anak. Mereka hanya ingin membuktikan diri dengan menggunakan dia sebagai batu loncatan. Di tingkat celestial terendah ini, ada Dion, Falkor, Titus dan anak. Namun, kita harus ingat bahwa lantai langit memungkinkan pergerakan bebas di antara mereka. Ini berarti keempat orang lainnya dapat dengan bebas menyerang mereka sesuai keinginan mereka. Tentu saja, Damaris termasuk di antara jumlah tersebut. Itu berarti Dion hanya memiliki 1 dewa sejati yang perlu dikhawatirkan. Namun, ini tidak memperhitungkan jumlah dewa sejati palsu yang ada. Saya pikir Anda harus melihatnya selain yang telah disebutkan Dion, ada 3 dewa sejati lainnya. Semuanya berasal dari tanah Drago Kilin. Mereka sombong tanpa ada bandingannya, tidak heran mereka begitu menindas dan kejam. Dewa sejati Dratal Aurum, seorang ahli surgawi puncak dari klan Naga Aurum. Sikapnya sebenarnya lebih tenang, arogansi diam-diam terpancar dari dirinya. Skala naga emas Dion berasal dari nenek moyang klan Naga Aurum. Tidak ada keraguan bahwa jika Dratal mengetahui hal seperti itu maka dia tidak akan beristirahat sampai dia menginjak-injak segalanya milik Dion. Klan Aurum dikenal lebih dari sekedar sisik emasnya yang indah. Sama seperti klan naga kristal yang memiliki spesialisasi dalam energi mental, klan Aurum dikenal memiliki jiwa naga yang sangat kuat. Kekuatan mereka pada tingkat jiwa naga tertentu 2 kali lipat dibandingkan naga lain pada tingkat yang sama. Ini tidak hanya mengacu pada kekuatannya, tapi juga jangkauannya. Dewa sejati Rahel Lux. Dia adalah ahli Dao semu dari klan Lux Kilin. Hanya saja mereka memiliki kecantikan yang bisa menandingi klan Aurum karena keahlian khusus mereka dalam kemauan ringan. Klan Lux meremehkan gagasan bahwa keinginan ringan adalah keinginan yang lebih rendah. Faktanya, mereka memiliki garis keturunan khusus yang membuat cahaya mereka tidak akan kalah dengan hukum tertinggi dengan cara apapun. Jalur cahaya khusus ini tidak hanya memberi mereka kecepatan luar biasa yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun yang memiliki budidaya serupa. Jalur ini juga hadir dengan alam yang lebih tinggi yang memberi mereka tingkat potensi serangan yang bahkan membuat panglima perang paling sengit sekalipun berlarian di medan perang. Arah berlawanan. Terakhir, ada dewa sejati Kerenativus, seorang ahli Dao semu. Dia adalah anggota klan Kere Kilin, klan Kilin yang terkenal karena penguasaan elemennya. Sama seperti klan Lux, mereka yang meremehkan gagasan bahwa warisan garis keturunan mereka lebih rendah. Banyak yang cenderung meremehkan Elemental Will, percaya bahwa Elemental Will berada di bawah standar dan lemah karena mudahnya dipelajari oleh sebagian besar orang. Namun, penggunaan elemen oleh klan Kere tidak seperti yang pernah ada sebelumnya. Salah satu dari ketiganya bisa memberikan Dion pertarungan hebat. Faktanya, dia belum menutup jarak dengan ahli Sudo Dao, yang berarti dia hanya memiliki peluang nyata melawan Dratal. Namun, ini adalah situasi yang dia alami. Di mana Ava, Kaetlam, dan Thor, Dion mengerutkan kening. Melihat sekeliling, dia tidak melihat satu pun dari mereka. Faktanya, masih ada orang lain yang hilang seperti River, Ronika dan Arios. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.